kita akan menikmati firman Tuhan, saya ingin memberikan tema oase di padang gurun. Tentu ini sesuatu yang sangat jarang terjadi. Dan bagaimana kisah itu kita bawa ke dalam teks firman Tuhan. Kita menikmati, kita buka yuk firman Tuhan dari Keluaran pasal yang ke-13 ayat yang ke-17 sampai dengan 22. Satu teks yang saya pikir sudah juga disampaikan oleh banyak para pengkhotbah. Keluaran pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-17 sampai dengan 22. Teks firman Tuhannya, Allah menuntun umatnya. Kita menikmati ya. Baik, Allah menuntun umatnya. Saya baca untuk Bapak Ibu yang ada di rumah dan kita ada di sini. Ayat 17 dari Keluaran pasal yang ke-13. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau dengan siap sedia berperang. Berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Saudara-saudara, kita mulai dari definisi ya, oase di padang gurun. Saya pikir ini sesuatu yang seperti yang saya katakan tadi, luar biasa kalau tiba-tiba ada air yang menyejukkan di padang gurun. Itulah oase. Ada kesejukan, ada mata air, ada kehidupan, ada pohon-pohon, ada kehidupan yang lain di tengah padang gurun. Dan ini sesuatu yang mengejutkan sebenarnya ya. Nanti Bapak Ibu yang ada di rumah yang ada kesempatan melihat padang gurun, saudara-saudara akan melihat betapa ganasnya dan betapa panasnya. Beberapa waktu ini kita ini sangat panas ini ya. Suhunya naik ya. Kadang-kadang sampai 37, 38 dan sebagainya. Di padang gurun itu bisa sampai 50, 60. Dan ada yang menjelaskan di beberapa padang gurun itu ada yang sampai 70 dan itu sangat panas sekali. Ya, 70 derajat. Hari ini kita akan melihat bagaimana tema ini kita bawa kepada teks ini, dan teks ini menjawab tema oase di padang gurun. Saudara-saudara, setelah bangsa itu keluar dari Mesir. Wah, ini kan sangat mujizat sekali. Kalau mereka keluar dari Mesir, keluar dari perbudakan dan melewati Teberau. Tapi firman Tuhan katakan begini. Tapi Tuhan tidak membawa mereka secara langsung ke negeri orang Filistin. Ibu Siska gimana? Kalau sampai tiba-tiba mereka sampai di negeri Filistin. Apa yang terjadi? Maka Tuhan katakan ini sesuatu yang sangat nanti dahsyat sekali. Maka Tuhan katakan di ayat yang ke-17, setelah Firaun membiarkan mereka itu pergi, lalu Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan. Saya ingin memaknai oase, kesejukan yang Allah berikan dalam perjalanan di padang gurun itu adalah satu penyertaan Tuhan, satu rancangan Allah yang menyejukkan hati umat itu. Rancangan itu adalah rancangan yang sangat amat baik. Sampai-sampai firman Tuhan katakan begini, jangan-jangan mereka menyesal kalau nanti mereka langsung berhadapan dengan orang Filistin yang kuat, peperangan. Bayangkan, bangsa itu adalah bangsa petani, pekerja, budak yang punya hanya sekop. Istilahnya ya, saya tidak tahu apa waktu itu ada sekop ya.
tiba-tiba mereka menghadapi bangsa Filistin dan menghadapi peperangan. Jangankan mereka bicara strategi perang. Jangankan mereka bicara bagaimana memiliki alat-alat perang. Terlintas dalam pikiran mereka secara defensif, membela diri mereka dari tentara Firaun, dari penguasa Firaun itu. Mereka tidak sanggup untuk membela diri. Mereka diperbudak ratusan tahun. Tapi tiba-tiba mereka harus berhadapan dengan Filistin yang sangat kuat, yang terbiasa dengan perang. Maka Tuhan katakan begini dalam firman-Nya. Kalau mereka langsung berhadapan dengan Filistin dalam peperangan, mereka bisa akan menyesal dan mereka akan kembali ke titik nol, ke perbudakan. Mental mereka tidak cukup. Maka oase yang pertama ini adalah, saya pikir ini kesejukan yang seharusnya bangsa itu tahu bagaimana Allah merancangkan, bagaimana Allah merencanakan, bagaimana Allah meng-create suatu bangsa itu untuk berurusan dengan Dia. Saudara tahu bahwa Allah mau, baru nanti pada ayat berikutnya firman Tuhan katakan mereka di jalan lain dan untuk menghadapi peperangan. Peperangan tidak mungkin dihindari. Perang dan menghadapi bangsa-bangsa lain itu tidak mungkin dihindari. Tetapi Allah mau bahwa perjalanan masuk dalam proses itu adalah penyelesaian pengenalan akan Allah terlebih dahulu. Karena tidak ada, mereka tidak mengenal. Hanya ini urusan keluar ini adalah sesungguhnya benar. Ada nenek moyang mereka, kalau mereka memahami, mempelajari dari generasi ke generasi bagaimana Tuhan menuntun nenek moyangnya. Tetapi ini rencana Allah baru disampaikan kepada Musa. Musa, keluarlah tuntun umatku. Dan mereka tidak tahu menahu. Ini memang ada satu sisi hebat juga bangsa Israel. Taat aja kepada Musa. Kan begitu ya, taat. Tapi saya pikir ini adalah rancangan yang luar biasa. Mereka taat dan mereka sebenarnya tidak mengerti untuk apa. Makanya saya pikir meskipun ada pemahaman-pemahaman katakan bangsa Israel itu tegar tengkuk. Saya pikir ada sesuatu yang manusiawi. Manusiawi menurut ukuran saya. Kalau mereka kemudian memberontak, Musa, kita ini mau kemana? Musa, bagaimana kalau kita kembali aja deh? Kami gak cukup kuat untuk berperang. Kami tidak cukup kuat mental kami menghadapi realita peperangan ini. Karena mereka tidak tahu rancangan Allah. Mereka tidak memahami rancangan Allah untuk membuat mereka menjadi hero. Dari zero, dari nol untuk membuat sesuatu yang hebat. Maka ternyata tidak seperti membalikkan telapak tangan. Maka yang pertama yang mau Allah lakukan dalam perjalanan yang berputar-putar itu, yang tidak singkat itu, karena tidak ada keberhasilan tanpa sebuah proses perjuangan. Saudara-saudara, bagaimana jika sekali lagi mereka tiba-tiba berperang? Bukan hanya mereka kembali ke titik nol, mereka kembali ke perbudakan, tapi mereka ditertawakan. Bayangkan mereka keluar dari Mesir, ternyata engkau kalah, dihabisi orang Filistin. Aduh, alangkah kasihannya. Mental mereka jatuh dan itu yang membuat mereka tidak lagi percaya kepada Tuhan. Halo, maka yang pertama, engkau memahami rancangan Allah. Perjuangan, peperangan dalam hidup ini akan pasti kita hadapi. Tidak ada orang naik kelas, tidak ada orang naik ke tempat yang tinggi tanpa melalui sebuah proses perjuangan, ujian dan lain sebagainya. Saya pikir itu kita tahu. Tapi yang paling pertama kita pahami adalah bagaimana Tuhan katakan, jangan sampai mereka menyesal. Jangan sampai engkau pernah menyesal. Saudara tahu bahwa engkau pernah menyesal dengan pimpinanmu. Engkau menyesal dengan sahabatmu. Bahkan mungkin engkau menyesal dengan suamimu. Engkau menyesal dengan istrimu. Engkau menyesal dengan anak-anakmu. Itu bisa merupakan sesuatu yang terjadi di tengah dunia ini. Tapi Tuhan katakan, jangan sampai menyesal dengan aku. Jangan sampai mereka menyesal dengan rancanganku. Karena rancangan itu adalah rancangan yang terbaik. Ada banyak orang yang putus asa. Ada banyak orang yang berkata, tidak jarang kita temukan orang berkata, Tuhan kenapa begini? Aku menyesal mengiring Tuhan. Seolah-olah Tuhan berbuat sesuatu padanya. Itu terjadi oleh karena dia tidak memahami rancangan Allah. Tidak belajar untuk menyelesaikan
dengan Tuhan apa yang perlu diselesaikan. Dan Tuhan mau yang pertama ini dia berhadap-hadapan, umat itu berhadap-hadapan dengan Tuhan. Baru menghadapi peperangan. Yuk kita nikmati lagi firman Tuhan. Kita melihat oase yang berikutnya. Kalau oase yang pertama itu adalah rancangannya yang menyejukkan. Jangan sampai dia menyesal. Jangan sampai dia menyesal. Ada banyak cerita dalam perjalanan hidup ini membuat orang menyesal ya. Saya pikir Ibu Siska, Ibu Lesta juga, saya pikir mungkin mengerti ada cerita dalam kehidupan ini. Orang-orang yang menyesal dalam perjalanan hidupnya. Tapi Tuhan katakan jangan sampai mereka menyesal. Mengiring aku, mengikuti rancanganku. Maka aku meng-create, maka aku membuat sesuatu. Meskipun agak berbeda jalannya. Karena jalan yang harus kita tempuh bukan selalu jalan kita. Halo please. Mau jalan hidup yang kita tetapkan tidak selalu dengan jalan kita. Jalan Tuhan yang terbaik itu memang kadang berliku. Tapi itu yang terbaik. Kita mah maunya jalan pintas. Maunya jalan pintas seenaknya. Tetapi ingat no pain no gain katanya. Tidak ada keberhasilan tanpa sebuah perjuangan. Maka hari ini Tuhan mau umat itu mengetahui dulu rancangannya. Jangan dulu engkau melihat realita nanti terlalu sakit maka engkau menyesal. Begitu rancangan Tuhan. Yang kedua, mari kita nikmati yang kedua. Begini dia katakan. Ayat 18, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau dengan siap sedia dari tanah Mesir. Dan nanti ayat 18 kita skip dulu ya. Bagaimana mereka itu taat kepada nenek moyangnya. Yaitu membawa tulang-tulang Musa. Oke? Tapi saya mau menikmati. Lihat ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka. Bayangkan. Ada pemimpin bernama Musa. Yang mengetahui rancangan Allah. Tetapi saya sangat amat yakin teks ini berbicara begitu dalam. Memang aku telah menetapkan Musa. Tetapi nampaknya Musa tidak cukup memahami. Tidak cukup menguasai padang gurun. Maka firman Tuhan katakan Tuhan berdiri di depan. Tuhan berdiri di depan sebagai the great leader. Dia berdiri di depan sebagai pemimpin yang besar. Pemimpin utama umat itu untuk berjalan. Dan di sana juga Musa belajar daripada Tuhan untuk menguasai, untuk memahami liku-liku padang gurun yang terbiasa mereka di Mesir, yang terbiasa mereka bekerja. Tapi kini situasinya berbeda. Dan wahsia yang kedua adalah Tuhan memimpin. Saudara, ada satu peristiwa fenomena alam yang bisa menipu. Ibu Siska pernah mendengar Fata Morgana? Fata Morgana itu gejala fisika sebenarnya, gejala alam di mana itu hanya di tempat yang sangat panas, itu ada cahaya dari langit atau pokoknya dari atas karena saking panasnya berhadapan di bawah itu ada pasir atau ada jalan. Jadi seolah-olah ada cahaya itu seperti air. Seperti air, maka itu namanya Fata Morgana. Jadi dari jauh orang melihat di sana ada air. Wow. Ternyata itu hanya tipuan belaka. Itu namanya Fata Morgana. Dan itu bisa terjadi di padang pasir atau di padang gurun. Saking di tengah panas, di tengah kedahsyatan, kengerian berjalan di padang gurun. Dan tiba-tiba seolah-olah sepertinya ada air di sana. Dan mereka berjalan. Apa yang terjadi? Kecewa. Itu Fata Morgana. Tipuan alam semesta ini. Alam tidak pernah bermaksud untuk menipu. Itu adalah sebuah gejala. Itu memang terjadi. Tetapi orang bisa tertipu karena tidak tahu bahwa itu adalah Fata Morgana. Maka firman Tuhan katakan Tuhan berjalan di depan menuntun engkau supaya engkau tidak tertipu oleh perjalanan dunia ini. Supaya tidak tertipu oleh nafsu, supaya tidak tertipu oleh keinginan daging, supaya tidak tertipu oleh pikiranmu, supaya tidak tertipu oleh cita-cita yang dikuasai oleh nafsu. Supaya kau tidak tertipu. Karena kita acap kali keinginan kita menipu dan itu membuat kecewa. Tuhan tidak pernah mengecewakan engkau. No. Alam ini tidak pernah mengecewakan engkau. Karena alam semesta ini berpihak pada rancangan Allah.
Tapi keinginan kita lah, ketidakmengertian kita, ketidakmengertian tanda-tanda, ketidakmengertian firman Tuhan. Maka firman Tuhan katakan luar biasa, ini oase, Tuhan berdiri di depan. Kurang apa lagi? Kita baca sekali lagi, luar biasa. Kalimat ini dikatakan, ayat 21, Tuhan berjalan di depan mereka. So, kalau Tuhan yang berjalan di depan kita, kita tinggal mengikut kan? Maka John Wesley pernah berkata, ke neraka pun aku mau, asalkan bersama Yesus. Keren gak? Ke neraka pun aku mau. Jangan ngomong begitu sama pacarmu, Bu Lesta. Aku ke neraka asal bersama kau. Nah, neraka dua-duanya. Ya, enggak. Ke neraka pun asal bersama Tuhan, karena neraka pun akan diubah. Benar? Lembah mana yang tak bisa diubah oleh Tuhan Yesus. Maka firman Tuhan ini berkata, supaya mereka tidak tertipu dengan kedahsyatan padang gurun. Supaya mereka tidak kecewa, supaya mereka tidak menyesal. Meskipun Allah menuntun, meskipun Allah memperpanjang jalan itu, tetapi Allah tidak mengecewakan. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan berjalan di depan. Itu cukup. Sesungguhnya, kalau Tuhan berjalan bersama dengan kita, maka sekali lagi kalau kita bercermin dengan apa yang dikatakan oleh Paulus dalam kitab Roma, dikatakan kalau Allah di pihak kita, apa yang dapat memisahkan kita? Ketelanjangankah? Penderitaankah? Apa yang dapat memisahkan kita? Kalau Allah di pihak kita, kalau Allah sudah berjalan di depan kita, so apa sebenarnya? Meskipun Allah kadang memperpanjang jalan. Dan kita tahu itu. Meskipun kadang prosesnya panjang. Meskipun kadang prosesnya begitu sulit di padang gurun itu. Tetapi Allah berjalan di depan. Dia tidak memperpanjang jalan. So kemudian dia meninggalkan. Enggak lah. Allah yang kita kenal dalam Yesus tidak seperti itu. Maka dia datang. Dia selesaikan sampai di kayu salib. Benar? Dan dia katakan kepada Bapa dalam suara itu. Sudah selesai. Sempurna. Diselesaikan semua tugas itu dalam bentuk penyertaannya. Dalam bentuk penyertaannya maka diselesaikannya tugas itu. Kemudian dia mati, dia bangkit. Dan puncaknya itu kemudian dia berkata, kucurahkan rohku. Tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Dan Tuhan berjalan di depan kita. Padang gurun itu dahsyat. Padang gurun itu membingungkan. Sebenarnya saya yakin, seandainya pun saudara bukan orang pintar, seandainya pun saudara tidak pernah melihat padang gurun, tapi saudara bisa membayangkan sesuatu yang tanpa jalan, tanpa arah, semua bentuknya sama, membingungkan, tetapi juga panas, terik, dan tidak ada kehidupan. Dan di sana kita berdiri, di sana umat itu berdiri, tidak tahu, dan seolah berkata, Tuhan kami tidak tahu jalan. Tuhan kami tidak mengerti mau kemana. Kalau kami mundur pulang, benar kami akan diolok-olok. Jangan sampai pernah menyesal mengiring Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Karena terlalu banyak persoalan. Ekonomi, rumah tangga, persoalan gereja, persoalan lingkungan, persoalan dengan anak-anak, persoalan dengan orang tua, persoalan dengan kekasih. Karena firman Tuhan katakan, tetapi Allah berjalan di depan. Tetapi Allah sedang membuka jalan. Kayak enak sekali ya kalau lagu itu. Dia buka jalan, saat tiada jalan. Gitu ya. Dia buka jalan. Kalau Allah yang berjalan di depan, itu memiliki banyak implikasi. Bukan hanya dia buka jalan, tapi dia bertanggung jawab. So, tapi dia juga tidak mungkin membiarkan engkau jatuh. Itulah kenapa Paulus berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang engkau alami tidak lebih besar daripada kekuatan 1 Korintus pasal yang ke-13 itu. Tidak lebih besar. Kenapa? Sebenarnya bukan soal jenis pencobaan. Ada orang jatuh dalam dosa karena sepotong roti. Dan ada orang tidak jatuh dalam dosa meskipun di depannya uang bermiliar-miliar. Bukan itu. Tetapi orang jatuh dalam dosa itu adalah kejauhannya, distance-nya dari Allah. Maka seolah-olah
tangan Tuhan kurang panjang katanya. Makanya saya katakan tangan Tuhan tidak kurang panjang. Telinganya tidak kurang tajam mendengarkan teriakan. Engkau yang sangat terlalu jauh. Engkau yang melarikan diri jauh dengan dosa-dosamu. Engkau membuat jaraknya sangat jauh. Tapi hari ini Tuhan berkata, tetapi Allah berjalan di depan. Dan engkau tinggal mengikut. So, kenapa kita memang disebut pengikut Kristus? Supaya kita berjalan. Dan kalau berjalan dan Allah di depan, nyampe gak? Kalau Allah berjalan dan Allah di depan, kita berjalan dan Allah di depan kita mengikut, nyampe gak? Saudara-saudara, bahwa perjalanan yang paling menyenangkan itu, kalau kita tahu pasti bahwa kita akan sampai. Perjalanan yang paling menyenangkan itu, perjalanan yang paling benar dan menyejukkan hati adalah bahwa kita tahu bahwa kita pasti akan sampai. Tapi kalau engkau tidak tahu kemana berjalan dan engkau bingung, itulah perjalanan yang mematikan. Maka firman Tuhan dikatakan, Allah berjalan di depan, engkau pasti sampai. Pasti sampai. Yang berikutnya, oase yang berikutnya. Oase yang pertama tadi apa? Rancangan Allah. Rancangan Allah menyejukkan kehidupan. Yang oase yang kedua yang menyejukkan kehidupan ini adalah Dia berjalan di depan. Wah, keren sekali ya. Dia berjalan di depan ya. Boleh saya jangan khawatir ya. Berjalan di depan, amin. Ya, Bu Siska ya. Dia berjalan di depan. Dia tahu kemana kita akan dibawa. Dia tahu kemana kita akan dibawa. Dia tahu kemana arah daripada perjalanan hidup ini. Dia tahu. Tidak usah kau ajar Tuhan. Tidak usah berkata Tuhan itu salah. Maunya ke sana Tuhan. Tuhan itu salah. Tidak usah. Tidak usah mendikte Tuhan. Tidak usah mengatur Tuhan. Mari kita berjalan bersama di belakang Tuhan. Yang ketiga. Yang ketiga dikatakan begini. Saya nikmati sekali. Nikmati firman Tuhan ayat 22 ini begitu. Kehadiran Tuhan dalam bentuk kalau siang menjadi tiang awan, kalau malam yang dingin yang gelap menjadi tiang api. Itu simbol kehadiran Tuhan dinyatakan melalui itu. Oke? Saya bukan bicara simbolnya. Yang utama bagi saya ini, lihat. Perhatikan ayat 22. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap, aduh indah sekali firman Tuhan. Tetap ada pada siang hari dan tetap ada pada malam hari. Keren gak sih? Keren gak Bu? Tetap ada. Tuhan gak pernah meninggalkanmu, tetap ada. Saya kalau membaca ketika tadi membaca dan mempersiapkan ini dengan tidak beralih, dia tidak berkata, ku tinggalkan sebentar ya, kau jalan duluan. Itu orang tua kita. Itu teman-teman kita. Itu sahabat-sahabat kita, itu pemimpin kita, itu kawan-kawan kita yang kadang-kadang membiarkan kita dan mereka tidak ada di sekitar kita. Tidak ada tempat kita untuk mencari perlindungan. Itu di dunia ini. Tapi firman Tuhan katakan tetap ada. Tetap. Dikala siang mereka kepanasan, Dia tetap ada memberikan kesejukan, kenyamanan. Dikala malam yang gelap itu, dikala malam yang dingin itu, Dia memberikan cahaya dan terang. Dia memberikan energi. Dia memberikan kehangatan. Maka mereka tidak takut dengan gelapnya malam. Maka seolah-olah firman Tuhan berkata, jangan takut dengan gelapnya malam. Jangan takut dengan dahsyatnya padang gurun. Karena padang gurun itu, aku bisa mengubahnya menjadi oase. Kenapa? Karena aku tetap ada. Tetap ada. Ada banyak orang yang selalu kalau ada masalah, biasanya selalu mempertanyakan, di mana kau Tuhan? Begitu, where are you Lord? Di mana kau Tuhan? Seolah-olah Tuhan membisu, seolah-olah Tuhan diam, seolah-olah Tuhan tidak eksis. Tidak ada dunia ini, di dunia ini, unsur apapun, unsur fisika di dunia ini, maupun yang metafisika yang membuat Tuhan tidak bisa hadir dalam kehidupanmu.
Tidak ada unsur apapun dalam dunia ini yang bisa menghalangi Tuhan untuk hadir dalam kehidupanmu. Saudara ingat gak pada waktu setelah Tuhan Yesus bangkit dalam Yohanes pasal 20 dan kemudian para murid ketakutan. Benar? Ingat cerita itu? Para murid ketakutan, tentu mereka kalau keluar mereka diolok-olok, gurunya mati, gurunya tersalib. Kemudian pada waktu Yesus bangkit dan mereka menutup pintu, firman Tuhan katakan mereka menutup pintu semua dan Yesus masuk. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan. Unsur apapun tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan untuk hadir dalam rumah tanggamu. Tidak ada unsur apapun yang bisa menghalangi Tuhan untuk hadir dalam kehidupanmu, kebodohanmu, kerendahanmu, kepicikanmu, sesungguhnya kemunafikanmu dan dosa-dosamu. Kalau dia mau hadir, kesederhanaanmu, tidak ada yang bisa menghalangi untuk hadir dalam rumahmu. Dia bisa hadir dan dia tetap ada. Dia ingin berkata pada teks ini kepada umat itu, kegelapan dan kengerian seperti apa yang sekarang kau hadapi? Kegelapan yang seperti apa kau hadapi umatku? Mungkin mereka berkata, Tuhan, malam ini terlalu mencekam. Bukan hanya kita, bukan hanya zaman modern ini ya, kadang-kadang malam mencekam. Tapi ada orang-orang yang mengubah. Orang-orang modern, orang-orang di kota kadang-kadang mengubah malam menjadi sesuatu yang sangat nikmat. Kenapa? Karena ada lampu-lampu di kafe-kafe, di pub-pub, mereka disco dan mereka semua menari karena ada lampu. Mereka tidak akan melakukan itu tanpa ada cahaya. Malam itu ngeri. Kadang-kadang malam disimbolkan adalah sesuatu yang misterius. Kadang-kadang malam disimbolkan menjadi sesuatu yang menakutkan. Kadang-kadang juga tengah hari panas menyengat disimbolkan pada kekurangan perlindungan atas manusia. Tapi Tuhan mencoba menyempurnakan kehadirannya yang tidak terukur oleh waktu, yang tidak dibatasi oleh apapun, tetap ada, tetap bisa menerangi kegelapan, tetap bisa memberikan kehidupan, tetap bisa melindungi engkau dari kobaran panas yang menghanguskan. Saudara, dosa itu menghanguskan loh. Dosa itu menghanguskan damai sejahtera. Dosa itu menghanguskan harapan-harapan kita. Kegelapan seolah-olah menutupi pengharapan untuk melangkah maju ke depan. Karena kita tidak tahu jalan kemana. Tapi Tuhan halau itu. Tuhan halau itu. Dan bukan hanya sekali. Dan bukan hanya sesaat. Dia bukan Allah yang temporer. Dia Allah yang permanen. Dia Allah yang tetap ada. Maka firman Tuhan ini katakan tetap ada. Wow. Sekali lagi kita lihat teksnya, sambungannya. 22. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Ya. Di depan umat yang besar itu. Di depan halayak yang banyak itu. Mungkin kita berkata, cukup gak sih? Cukup gak terang itu? Cukup gak energi cahaya, energi kehangatan itu untuk semuanya? Jangan pikirkan itu. Tuhan tentu tahu bahwa itu cukup. Maka dia pernah berkata, kasih karuniaku cukup bagimu. Jangan pikir kasih karunia itu hanya untuk orang. Waduh Tuhan, gimana ya kalau yang di depan terus yang di belakang? Ini logika berpikir. Nggak apa-apa dong, kita bisa berpikir. Terus ada yang yang di belakang mau maju ke depan pokoknya. Akhirnya kacau dan chaos, semua berlomba di depan. Waduh, suatu ketika kami ada iring-iringan perjalanan. Ini belum ada kayaknya di kompleks ini. Iring-iringan karena kami ada satu berita duka cita yang kami harus pergi waktu itu ke kota Curup. Di Curup kami harus mengunjungi dan kami harus beriringan mobil. Dan ada satu cerita bahwa di satu daerah
sebelum memasuki Curup ini, tidak perlu disebut daerahnya, di satu daerah konon katanya baru informasinya bahwa baru ada penembakan. Dan itu sangat ngeri, orang di sana jangan lewat malam hari, bla bla bla, begitulah informasi yang membuat kita ngeri. Wah, tapi kita harus berjalan lewat jalan itu. Meskipun kita ada akhirnya polisi lalu lintas yang berjalan di depan, tapi tidak ada orang yang berani di belakang. Mobilnya di belakang, semua berkata, kalau boleh aku yang di dekat polisi lalu lintas itu, kalau boleh mobil kami, semua. Loh, lantas siapa yang di belakang? Kita membayangkan, ada yang membayangkan itu kayak film kartun. Kemudian ada robot dari belakang, mengambil mobil itu dari belakang satu-satu. Itu begitu ya. Cahaya itu ada di depan. Terus kita bertanya, cukup enggak? Cukup. Tiang awan itu ada di depan. Cukup enggak? Cukup. Kasih karunia Tuhan cukup untuk saudara, untuk kita. Jangan ragukan kemampuan, kedahsyatan, energi dari kenyamanan, energi dari Allah itu. Oase itu cukup. Cukup. Untuk seluruh bangsa itu. Dimanapun letaknya. Dimanapun engkau berada. Kasih karunia Tuhan bisa menjangkau engkau. Mungkin engkau sekarang ada di pelosok yang paling dalam, di tempat di mana seolah-olah tidak ada sentuhan, tidak ada jamahan dari orang-orang, tangan dari orang-orang yang menolong engkau. Engkau ada pada satu posisi di mana tangan orang seolah-olah bagimu tidak cukup, tidak sampai. Tangan Allah cukup. Kasih karunia-Nya cukup untuk menjangkau engkau dimanapun engkau berada. Mungkin seolah-olah engkau berkata, aku terlalu jauh. Aku jauh. Jauh dari orang-orang yang bisa menolong. Jauh dari family. Jauh dari kesuksesan. Jauh dari keberhasilan. Jauh dari damai sejahtera. Jauh dari semua itu. Jauh dari kemungkinan-kemungkinan yang bisa menolong dan mengangkat aku. No. Seolah bangsa itu yang mungkin ada di belakang. Tiangnya ada di depan. Mungkin kau berkata, Tuhan, engkau tidak adil. Why? Mereka lebih hangat. Tapi yang di kami gak nyampe lagi. Kenapa? Karena logika kita mengukur Tuhan. Logika kita mengukur kekuasaan Tuhan. Kita tidak mengizinkan, biarkan kekuasaan Tuhan yang mengoreksi logika kita. Maka firman Tuhan katakan, dia bukan hanya tetap, tetapi energi itu, kuasa itu, cukup untuk menjangkau engkau yang paling di belakang. Yang mungkin menurut ukuran manusia kau paling di belakang. Halo anak muda, halo siapapun engkau. Yang mungkin engkau sepertinya di belakang. Tapi itu bukan berarti energi Allah, kuasa Allah tidak cukup untuk menyelamatkan engkau. Tidak. Mungkin engkau paling tersembunyi di belakang. Kuasanya cukup untuk engkau. Saya yakin ada oase. Mungkin kau berkata, Tuhan, tidak ada orang yang mengerti sebenarnya. Tapi aku berjalan di padang gurun. Ada oase untukmu. Lihat rancangan Tuhan. Selesaikan dulu engkau berhadap-hadap dengan Tuhan. Soal nanti peperangan berikutnya. Soal nanti perjuangan berikutnya. Tuhan punya kekuatan untukmu. Tuhan punya rancangan. Selesaikan dengan Tuhan dulu. Mau jalannya berliku, Tuhan tidak meninggalkan kau. Dia berjalan di depan, tapi juga dia tetap ada. Amin. Berikan tepuk tangan dong untuk Tuhan.